Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Itu loh tentang cerita nenek saya. Dulu kan pernah nonton sama Mas Andrea tentang mbak saya yang stres. Mbahnya stres terus. Samanya nggak stres kan? Saya udah nggak stres, udah biasa jaga orang tua, sudah tahun jalan ini. Siap. Udah terbiasa. Cuma yang jadi permasalahan saya, selepas hari Minggu sore pulang dari libur, aku dipokeng sama mbah saya. Terus? Dipokeng, tak kira kan setiap hari marah dia selalu pokeng loh. Tak kira dia cuma ngomong. Nah ternyata pokeng beneran. Polisi naik 7. Terus? Yang seragam 5, yang intel 2. Terus? Ya saya lagi asik naik makan bakso saya mencolok. Terus akhirnya? Kaget. Terus? Bukannya takut, tapi aku kaget. Seandainya mangkok saya itu tadi mangkok beli. Untung yang aku pakai itu mangkoknya mangkok stainless. Jadi nggak pecah. Gelondang gitu ya? Ya iya. Wong pentolnya sampai jatuh ke tanah, ke lantai, nggak bisa aku makan. Terus akhirnya? Ya akhirnya aku kan dibawa keluar, diinterogasi di luar. Nenek tetap di dalam, diinterogasi di dalam. Terus saya juga ngomong sama polisinya, wes iki Cak, ini tengko bobo ting canteng bo. Aku ngomong begitu. Nah terus itu apa? Polisinya ngomong, udah. Ini saya kongkem tuh ya, ini tak tembak kelopan. Aku langsung telepon majikan. Telepon majikan, HP saya tak kasihkan ke polisi ngomong langsung ke bos saya. Terus? Saya dijaga, duduk sebelah, dijaga orang satu yang pintar. Ya kan cuma diam, nggak ditanya, aku diam. Nah pas udah selesai ngomong, polisinya sudah interogasi majikan saya yang ngomong apa adanya loh. Nah, ibunya itu sakit, udah makan obat, sudah sekian lama jaga cece saya sudah 5 tahun jalan ini. Udah selesai, terus ganti aku diinterogasi. Terus? Aku ngomongku ya sama. Selama 3 tahun masih baik, tapi nginjak kontrak ke 2 tahun ketiga dia sudah mulai error. Udah aku kehilangan panci, micikon, celana, sabun, uang, minyak, beras, semuanya hilang, kata tak jual. Aku juga ngomong gitu. Nah pas kejadian dia itu, aku kan video dia waktu aku dipukul, dicakar, tak kasih tahu polisi. Terus dicatat di situ, ya dicatat. Terus itu polisinya ngomong gini, seharusnya kalau yang dijaga orang gila ini, Cece nggak boleh jaga orang semacam ini. Ntar kalau kamu kena luka sama dia, itu nggak ada hukumnya, yang rugi kamu. Bahasa Indonesianya gitu. Terus? Seharusnya dia itu dijaga di rumah sakit. Lah kamu kok betah di sini? Saya ngomong, saya betah di sini karena saya berkaca sama anaknya mbahku. Karena anaknya mbahku orangnya super baik. Apapun keperluan aku dibutuhin, dicukupin. Aku pinjam duit berapapun dikasih. Aku ngomong gitu. Karena anak itu apik dan memohon sama saya. Tapi tidak boleh kamu jaga orang semacam ini. Kalau punya penyakit jiwa ini nggak boleh. Nanti kalau ada apa-apa kamu sini yang rugi. Terus saya ditanyain gini, kontrak kamu kapan selesainya? 2025 bulan 3. Terus polisinya, kamu hati-hati sebelum tidur, apa itu pisau segala macam barang sumber berbahaya dinaikkan, pokoknya dijauhkan dari mbah biar nggak bisa ngambil. Siap. Ngomongnya gitu. Terus kalau mbahmu ngamuk, kamu gimana ngatasinya? Aku ya nggak jawab loh, wong jawab orang hitam ya ada neng gunane mau kwayo ngaku. Terus polisinya gimana? Terus lanjut. Seru ini. Polisinya ngacungi jempol, nih haulek aja Cek. Omong no majikanku. Terus.
terus gitu kan ya sudah dicatat, ya dicatat semua omong aku dicatat, Iya. disodorkan sama majikan. Terus nenek itu tak dengar dia itu ngomongin, dia itu gaji 4.000 setiap minggu libur di sana dia ngelote cukai itu ngelote. Terus Yang jawabnya itu kayak polisinya ngomong tepuk buka, mahal kak, bobo, mahal kak, kok cocok hal. Kamu jangan Terus. Mbahnya juga ngomong sama polisi, kamu jangan ketawa, saya ini benar kehilangan, barangku di rumah habis dicuri, nyuri bukannya sekali, 2 kali tapi sering. Terus. Selepas itu ya sudah keluar, terus ditanya nomor KTP saya dicatat, nomor telepon saya dicatat. Terus 7 polisi itu menghadap saya sebelum pulang itu, ya Cece, ini loh something nih haule. Nah, semangat. Kayak Cece. Ayo Cece, ini tuh haule, ini loisam, contoh, itu lah, ini loisam, hati ini katanya double, sampai nepuk bunda aku. Pentole kadang mencolot. Tapi pentole yang makan sampah. Aku sudah di kelas ada 7 menit, ya sudah di lantai 7 menit, masa mau tak ambil lagi. Iya. Mau tak makan. Iya. Sudah kumat banyak di situ. Oke. Terus polisinya udah selesai, udah dicatatin semua, terus pergi. Terus Mbah piye, Mbah? Bobo piye, Bobo? Bobo ini, kenapa kau dapat 3 polisi? Polisi Hongkong, tim. Saya polisi Hongkong, tim angkat telepon polisi Kanada. Anaknya kan di Kanada kan. Oh, iya. Terus. Engkau tim pembantu Kanada. Polisi kan itu becek ya. Aku tiga polisi Hongkong penting orang yang ngatasi masalahku. Aduh. Aku cuma diem mak nggak jawab. Siap. Sampeyan wis ngerti ya. Wong Cisampeng sampean sudah 2 tahun mendampingi orang gitu itu sudah ngerti. Daripada tak langgapin saya capek sendiri. Mendingan aku diem lah. Iya. Dia ngomong apa, aku lihat YouTube apa. Tapi frekuensi dia ngamuk sama marah-marahnya sering nggak dalam 1 hari, Mbak? Kalau kumat gini sampai 2 minggu setiap hari marah. Kalau kumat ya, tapi sampean aman ya? Sampean kepengaruh apa bagaimana atau biasa? Oh ya sudah gitu. Wis bisa. Sekarang aku sudah terbiasa. Dulu aku sampai muntah perut. Oh. Sekarang makan omongannya Mbah. Karena aku enggak terima dibilang mencuri, lonte, nyolong duitnya itu aku enggak terima. Aku sekarang nyata aja orang gila. Iya. Ngapain dipikirin? Biarin aja, yang penting anaknya kan ngerti sama saya. Iya. Setiap bulannya dolarnya kan turun. Cuma itu. Yang penting dolarnya turun. Ini ya, aku sebenarnya ingin menampilkan wajahnya sampean. Aku bikin video konten. Entah di hari Minggu kalau aku di PSBB bisa. Ya aku bikin konten video bahwa ini loh. Jadi kita menyampaikan ke teman-teman dan kalau yang ngomong sampean kan bikin inspirasi ke banyak teman. Jadi yang ngomong kan sampean, bukan kita yang ngomong bahwa iki loh keadaan dan kondisinya Hongkong itu nek wong tuwek wis pikun itu sampai seperti ini gitu loh. Jadi terus apa lambe saya sampai jendol di jotos jendol itu tak lihatin ke polisi. Terus majikan saya SMS ngomong very sorry Nana. Pokoknya emakku ngono ki saja ambil hati aku, pokoknya sing njaluk sepuro sing sakake. Selepas kuwi yo esuke ngono malam Senin esuk majikanku kirim SMS WA bahasa Indonesia. Maafkan mama kami dan maafkan kami semua yang sekian kalinya. Mama saya membuat kamu malu dan sangat-sangat terhina. Maafkan kami ya yang sekian kalinya. Atau bahasa Indonesia gitu. Ya. Majikan saya berdosok-dosok. Anaknya berapa? Anaknya 4. Oh, tapi yang di Hongkong berapa?
cuma satu. Duh, Yang sis. ngurusin aku itu karena dia, kalau seandainya neneknya mboknya itu nggak gila, mungkin dia sudah pindah ke Kanada. Seandainya mboknya gila, aku ditinggal nggak mau. Nanti kalau ada apa-apa aku gimana? Oh, harusnya dia ke Kanada. Ikut Mas Harusnya E, dulu Mbak aku E. iya, aku dulu seharusnya aku juga dibawa ke sono. Paspor mbah aja paspornya sudah dibikin. Oh, tapi mbahnya nggak mau. Mbahnya ya mau karena gila di sana nanti kan repot. Oh, Mbaknya dokternya gimana, obatnya gimana, nanti kalau apa bikin gaduh di tetangga kan juga repot. iya. Berarti anaknya yang 3 itu di Kanada semua, yang 1 masih Iya. nyantol. Gara-gara Masih di sini karena bertahan nunggu emaknya, karena aku ditinggal nggak mau. Kalau ada apa-apa terus aku gimana, laporan Oh, ke berarti- siapa? Aku dewe. berarti di rumah sama mbahnya ini, Samen. Aku di rumah cuma sama mbahnya. Anaknya di rumah sendiri. Oh, gak betah. Aku di rumah itu dipantau sama CCTV. Kalau mbahnya kumat itu aku langsung telepon bosku. Oh, Bos, jadi dia cek. Diluan CCTV, mbok mulai ngoceh piye? Bahasa Jawanya aku ngomong gitu. Terus dia langsung buka kamera di situ rumah. Gitu. Luar. Jadi setiap hari kalau ngamuk gitu. Sekarang ini obatnya setiap hari ditambah 1 lagi ngamuk. Oh. Biasanya kan 1, kalau tenang itu cuma 1. Kalau dia ngamuk ditambah 1 lagi. Jadi pagi sama jam 7 sepas makan dikasih lagi. Tapi setiap hari, setiap nambah obat, aku lapor sama majikan. Aku nggak mau disalahkan. Nanti kalau mbahnya gini-gini, kalau udah habis obat nggak disalahkan aku nggak mau. Ya, benar prosedur. Terus lagi ya, Mbak. Kemarin kan ada yang sempat cerita sama aku. Dia tinggal sama mbahnya cuma 1. Nah, mbahnya itu sakit. Nah, nanti gini. Kalau misalnya udah sakit terus mendekati meninggal dan cece-nya itu ngelihat sakratul mautnya si mbahnya, si Bobo. Terus habis itu kan kalau meninggal memang di rumah kan pasti prosedur polisi akan datang toh. Iya pasti, aku dulu juga mengalami. Nah, makanya sampean wis tahan ya. Soalnya yang kemarin aku berpengalaman. Aku dulu di polisi, aku ya diinterogasi. Jadi kan kalau wis bekal. Nah, itu kan juga butuh cerita kan. Itu kan butuh disampaikan. Soalnya yang mbaknya yang kemarin itu sampai kepikiran, ngendeng, akhirnya gak doyan mangan, ditinggal mbak mati, mutah-mutah. Nah, gitu loh. Aku pertama dulu juga gitu, mau mutah-mutah. Nah, kan 6 bulan bahasa stres itu. Mau mutah sampai mutah beruang. Aku sampai diintermini sama majikaku. Di agent 2 minggu diambil lagi. Terus? Karena mbahnya terdeteksi karena gangguan jiwa. Pokoknya ceritaku ki serem deh. Yaudah Mas Anjur ya, kapan-kapan hari Minggu gitu kalau ada waktu aku ke SBB nanti ngonten bersama, nggak apa-apa, di wajahku dilihatin. Kalau di rumah kan gak enak ada kamera. Siap. Sekarang waktunya telepon aja. Masak, aku tak masak dulu Mas yuk. Ya, sehat selalu, tetap semangat. Oke. Buat contoh buat teman-teman yang lain, sehat selalu sampean. Matur sembah nuwun, ye, bye bye, assalamualaikum. Cinsang Peng, sakit jiwa, jadi tidak bisa disalahkan. Polisinya sampai kaya oleh CC, oleh. Oke teman-teman, sepenggal perjuangan sekali lagi itu menarik. Sebenarnya saya ingin mengangkat cerita-ceritanya teman-teman itu untuk menjadi sebuah konsep film yang orang Hongkong juga harus dengar, yang orang Hongkong juga harus tahu sampai sedemikian rupa perjuangannya seorang CC untuk mendapatkan rezeki di Hongkong ini. Ya, sampai orang-orang Cisampeng yang seharusnya sudah tidak dijaga oleh CC-nya, kata polisinya, tetap dijaga sama CC ya. Apapun kebutuhan. Nih, jeritan yang seperti ini juga harus diketahui oleh orang-orang yang ada di atas sana ya. Dan tetaplah semangat, tetaplah kuat, tetaplah bertahan bahwa kalian yakin perjuangan kalian pasti mendapatkan hasil, perjuangan kalian mendapatkan balasan, perjuangan kalian itu luar biasa. Terima kasih dan sudah bercerita. Saya ingin ngajak mbaknya untuk supaya terlihat di wajahnya bahwa ini loh sosoknya, ini loh orangnya bagi siapapun, untuk contoh
buat teman-teman yang di luar sana yang baru mau berjuang ke Hong Kong, untuk bisa melihat fakta dan kenyataan Hong Kong itu tidak seindah foto profil. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.